Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad Agib Satanjung. Di sini saya akan membantu teman-teman atau mengajarkan teman-teman cara membuat create, reading, update, dan delete serta local host di aplikasi Exam. Sebelumnya, teman-teman harus mendownload aplikasi Exam. Di sini saya menggunakan aplikasi Exam yang versi Exam Control Panel yang versi 330. Untuk membersihkan waktu, di sini saya akan membuat database di MySQL. Jadi sebelum mulai ke command prompt-nya, di sini teman-teman harus mengklik start pada MySQL-nya. Jadi kalau tidak di start, nanti database yang teman-teman buat di command prompt itu tidak akan muncul. Jadi langsung saja kita klik start pada MySQL ya. Nah, kalau seperti ini, tampilan seperti ini, itu MySQL-nya sudah nyala. Langsung saja kita akan ke command prompt-nya. Jadi, untuk bisa masuk ke MySQL-nya, itu ada beberapa perintah-perintahnya. Jadi, teman-teman bisa mengikutinya. Jangan sampai salah huruf besar kecilnya dan juga angka-angkanya. Jadi, teman-teman bisa mengikutinya ya. Di sini saya akan membuat perintahnya. Jadi teman-teman bisa mengetik cd c.2 slash exam slash mysql slash b. Nah, terus perintah selanjutnya adalah teman-teman bisa mengetik mysql slash salah teman-teman, maaf, spasi garis miring u root. Nah, kalau tampilan seperti ini, MariaDB non, teman-teman sudah bisa membuat database. Di sini saya akan membuat database siswa, sekolahnya, dan jurusannya. Jadi, oke teman-teman, eh, di sini saya akan membuat database yaitu siswi ya. Saya akan membuat tabel siswi. Teman-teman bisa mengikuti perintahnya yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu seperti ini, create database db garis bawah siswi. Jadi teman-teman, perintahnya itu adalah create database, terus teman-teman bisa mengetik db garis bawah, terus di sini kan teman-teman bisa mengganti sesuai tabel yang teman-teman inginkan ya. Seperti tabel mahasiswa atau tabel tabel untuk sekolah gitu, tabel fakultas, tabel jurusan, tabel mata kuliah, tabel mata mata pelajaran gitu teman-teman ya. Hmm, seperti ini, teman-teman bisa mengakhirinya dengan titik koma. Jadi setelah melakukan perintah, teman-teman harus mengakhirinya dengan titik koma ya teman-teman. Teman-teman jangan lupakan itu ya. Selanjutnya, di sini saya akan ingin mengisi apa isi di dalam tabel siswi itu. Mungkin itu entah mungkin namanya entah jurusan siswinya ya. Baru mungkin nomor induk sekolahnya gitu ya teman-teman, atau enggak ID-nya gitu. Jadi sini saya akan membuat perintahnya use db garis bawah siswi. Lalu teman-teman jangan lupa mengakhirinya dengan titik koma. Setelah seperti ini teman-teman, kita sudah berada di dalam tabel siswi dan kita bisa membagi-bagi kolom dan barisnya teman-teman ya. Di sini saya akan membuat perintahnya seperti ini teman-teman, create table siswi. Jadi gini teman-teman kalau misalnya membuat siswinya huruf kecil semua di atas, teman-teman harus membuat siswi di bawah juga harus huruf kecil teman-teman ya. Di sini teman-teman kalau sudah perintah seperti ini, teman-teman jangan mengakhirinya dengan titik koma karena kita kan mau mengisi isi di dalam tabel siswi. Teman-teman tapi harus membuka kurung. Buka kurung lalu tekan enter. Nah, tampilan seperti ini sudah benar teman-teman. Teman-teman bisa mengisinya.
mengisi tabel siswinya. Di sini saya yang pertama akan menggunakan ID, ID integer atau Oke, kalau seperti ini teman-teman, teman-teman harus mengakhirinya dengan koma kalau ingin melanjutkan mm, tabel selanjutnya gitu. Di kolom pertama kan saya membuat tabel ID gitu. Eh, selanjutnya saya akan membuat tabel nama. Jadi buat teman-teman yang belum tahu adalah eh, varchar dan integer ini adalah kalau varchar itu dia digunakan untuk angka nama dan angka teman-teman ya. Jadi kalau misalnya integer itu dia digunakan untuk khusus angka ya, mungkin ada koma-komanya gitu atau untuk angka ya desimal gitu ya, teman-teman. Eh dan untuk yang nggak tahu belum tahu 50 ini adalah 50 ini apa? 50 ini untuk batasan karakter ya, guys. Karakter namanya gitu, teman-teman ya. Terus Kak, teman-teman bisa ngetik note 0 karena saya ingin melanjutkan tabel selanjutnya, saya akan mengakhiri dengan koma lalu enter. Di sini saya akan membuat NIS ya, nomor induk siswanya. Di sini saya menggunakan varchar juga. Saya mungkin membatasinya 30 karakter. Nah, terus saya akan membuat yang terakhir ya, mungkin jurusannya ya, mungkin siswi SMA jurusan IPA, jurusan IPS gitu ya. Mungkin kalau di madrasah ada jurusan agama. Ya, kalau mungkin di SMK mungkin ada jurusan teknik apa namanya? Ya gitu lah ya guys. Saya tuh nggak tahu jurusan di SMK. Sini saya menggunakan varchar juga. Saya mungkin akan buat batasannya 40. Nah, di sini saya kan akan mengakhiri tabel yang saya buat. Jadi di sini saya tidak menggunakan koma atau nol lagi. Terus saya enter saja. Karena kita mengawalinya dengan buka kurung, kita harus mengakhirinya dengan tutup kurung, guys. Dan balik lagi, tadi saya bilang, kalau misalnya untuk mengakhiri, kita harus menggunakan titik koma. Teman-teman sini langsung bisa enter. Nah, kalau begini tuh sudah benar teman-teman ya. Eh, untuk melihat tabel yang kita buat, teman-teman bisa mengetik des siswi. Hmm. Sudah jadi ya teman-teman. Ada tabel ID, nama, ada baris ID, nama, nomor siswa, dan jurusan teman-teman. Oke teman-teman, jadi segitu aja mungkin tutorial dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.